Siap demo, kok targetnya lengserkan Jokowi sih? Wah, jangan-jangan barisan sakit hati ini ingin Indonesia hancur. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau? Ya itu presiden kita, kepala negara kita. Padahal berkali-kali saya ingin mengatakan pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Nah, saya kira kita perlu lebih bijak ya, mengambil sikap-sikap yang lebih bijaksana di dalam menerima hasil dari satu proses pemilihan umum. Pernyataan seperti ini tidak saja memperkeruh suasana, tapi merusak tatanan sosial, merusak konsolidasi demokrasi, yang merusak tata kelola negara. Ini bagian dari mengajak untuk melawan tatanan hukum. Pertanyaannya, kenapa sih demo di masa Jokowi memerintah ini begitu sering? Coba bandingkan dengan zaman SBY jadi presiden misalnya. Demonya minim banget, bahkan hampir nggak ada. Kalau misalnya anak kita yang masih kecil tiba-tiba meraung-raung nangis di depan toko, apa yang akan kamu lakukan sebagai bapaknya? Kalau bapaknya SBY, sudah pasti dibelikan. Kalau perlu 1 truk supaya anak itu diam. Kalau bapaknya Jokowi, dia pasti cuek sambil nasihatin. Nangis aja terus. Dipikir kalau kamu nangis gitu, bapak belikan apa? Begitulah model mereka berdua dalam menangani masalah. Begitu berbeda. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Siapa Presiden RI yang paling sering didemo? Jawabannya adalah Presiden Jokowi. Tiada hari tanpa demo dari mulai dilantik sampai periode kedua ini. Menang telak Jokowi dibandingkan Soeharto dalam urusan di demo. Padahal dibanding lamanya Soeharto memerintah negeri ini, Jokowi mesti kalah jauh. Masih kalah jauh, tapi fakta membuktikan rekonter sering didemo jatuh pada Jokowi. Lucunya setiap demo apapun saja di ujungnya ada teriakan lengserkan Jokowi, lengserkan presiden. Sangat sulit melahirkan Jokowi. Itu baik dari sisi hukum karena dia pemenang dalam pemilu yang sah ataupun politik. Karena partai politik saat ini adalah para pendukungnya. Satu faktor yang paling sulit untuk melengsarkannya sebelum 2024 adalah siapa penggantinya Ma'ruf Amin. Kenapa sih nggak mau sabar nanti juga Jokowi lengser sendiri kalau sudah habis masa jabatannya? Memang tak ada yang salah dengan demo. Itu hak setiap warga negara untuk ditaburkan aspirasi, sekaligus bukti bahwa pendemo itu peduli pada tanah air dan bangsa. Apalagi para mahasiswa yang katanya generasi penerus bangsa soal demo-mendemo. Harus tetap semangat dong. Sebagai orang tua atau orang yang pernah muda, saya sih hanya ingin menyampaikan agar semua adik-adik mahasiswa atau siapapun juga, jika turun ke jalan, menjauhlah dari hal-hal yang berbau anarkis. Coba untuk belajar melihat atau setidaknya berusaha melihat segala sesuatu itu dengan gambaran yang besar. Kebiasaan langsung emosi dan mengepalkan tangan dengan hanya membaca judul beritahu sudah seharusnya ditinggalkan. Idealnya yang tua-tua mestinya sih mencontoh karya sebelum demo, mikir dulu sedikit aja deh. Beri waktu logika dan analisis untuk mengolah dan mencerna informasi yang ada. Oke, soal demo Undang-Undang Cipta Kerja, membuat undang-undang itu bukan cuma pemerintah, tapi DPR juga. Undang-undang itu tidak lahir begitu saja. Undang-undang itu lahir dari proses kesepakatan antara para pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR. Perbedaan tentang substansi undang-undang bukanlah hal yang aneh dan bau selama masih ada jalan untuk merundingkan perbedaan itu. Kenapa jalan itu tidak kita tempuh? Kenapa justru memilih jalan saling mencurigai, caci maki, demo, bakar-bakaran, bakar ban? Kenapa ya?
Kalau dia mau kok masih bakar ban, kita atau malah demo anarkis yang efeknya juga sangat besar bagi ekonomi? Nah, yang paling disesali adalah yang begitu merajalela, hingga banyak yang tertipu dan akhirnya terpicu untuk marah-marah, hingga bertindak anarkis. Demo. Tahukah Anda, wahai para peserta demo anarkis, saat kalian merusak fasilitas umum, membakarnya, apalagi berniat menjarah, merampok dan juga menebar teror, para hitman di luar sana sedang berpikir dan berdiskusi dengan para ahlinya untuk mengambil keuntungan dari kerusuhan itu. Tapi, keuntungan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya. Nah, di saat kita sedang saling memaki, amarah, memenuhi otak berkeringat dan perih, kena gas air mata, hingga otak menjadi buntu, lawan yang sesungguhnya sedang menyusun strategi luar biasa untuk menghasilkan keuntungan miliaran dolar dari sumber daya alam dan sistem finansial negara ini. Kita semoga cairkan kembali siapa yang kira-kira akan menang, ya bisa saja dengan anarkisme yang luar biasa. Pemerintah menuruti permintaan rakyat, pendemo merasa menang, tapi hitman di luar sana berhasil memenangkan bisnis miliaran dolar sebagai implikasi dari kerusuhan yang terjadi. Ya ampun, yang siapakah yang menang? Siapa coba? Padahal dipikir-pikir dulu zaman Orde Baru saja. 1. Undang-undang dibuat untuk kepentingan keluarga penguasa dan kronis, semuanya diam-diam saja, nggak ada yang berani bersuara. Makanya kenapa Jokowi kok lebih sering didemo? Karena zaman di Orde Baru nggak ada yang berani berdemo dalam hal undang-undang cipta. Selesai nggak pengen membela Jokowi berlebihan. Jokowi itu cuman manusia biasa yang bisa saja salah, walaupun tetap saat ini adalah yang terbaik. Sejauh ini saya sebagai rakyat menilai Jokowi sudah melakukan tugasnya dengan baik. Siapa Presiden RI yang paling sering didemo? Jawabannya adalah Presiden Jokowi. Tiada hari tanpa demo dari mulai dilantik sampai periode kedua ini. Menang telak Jokowi dibandingkan Soeharto dalam urusan di demo. Padahal dibanding lamanya Soeharto memerintah negeri ini, Jokowi mesti kalah jauh, masih kalah jauh. Tapi fakta membuktikan rekonter sering didemo jatuh pada Jokowi. Lucunya setiap demo apapun saja di ujungnya ada teriakan lengserkan Jokowi, lengserkan presiden. Sangat sulit melahirkan Jokowi. Itu baik dari sisi hukum karena dia pemenang dalam pemilu yang sah ataupun politik. Karena partai politik saat ini adalah para pendukungnya. Satu faktor yang paling sulit untuk melengsarkannya sebelum 2024 adalah siapa penggantinya Ma'ruf Amin. Kenapa sih nggak mau sabar nanti juga Jokowi lengser sendiri kalau sudah habis masa jabatannya? Memang tak ada yang salah dengan demo. Itu hak setiap warga negara untuk ditaburkan aspirasi, sekaligus bukti bahwa pendemo itu peduli pada tanah air dan bangsa. Apalagi para mahasiswa yang katanya generasi penerus bangsa, soal demo-mendemo. Harus tetap semangat dong. Sebagai orang tua atau orang yang pernah muda, saya sih hanya ingin menyampaikan agar semua adik-adik mahasiswa atau siapapun juga, jika turun ke jalan, menjauhlah dari hal-hal yang berbau anarkis. Coba untuk belajar melihat atau setidaknya berusaha melihat segala sesuatu itu dengan gambaran yang besar. Kebiasaan langsung emosi dan mengepalkan tangan dengan hanya membaca judul beritahu sudah seharusnya ditinggalkan, idealnya yang tua-tua. Mestinya sih mencontoh karya sebelum demo, mikir dulu. Sedikit aja deh. Beri waktu logika dan analisis untuk mengolah dan mencerna informasi yang ada. Oke, soal demo undang-undang cipta kerja, membuat undang-undang itu bukan cuma pemerintah, tapi DPR juga. Undang-undang itu tidak lahir begitu saja. Undang-undang itu lahir dari proses kesepakatan antara para pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR. Perbedaan tentang substansi undang-undang bukanlah hal yang aneh dan bau selama masih ada jalan untuk merundingkan perbedaan itu. Kenapa jalan itu tidak kita tempuh? Kenapa justru memilih jalan saling mencurigai, caci maki, demo, bakar-bakaran, bakar ban? Kenapa ya? Kalau dia mau kok masih bakar ban, kita atau malah demo anarkis yang efeknya juga sangat besar bagi ekonomi? Nah, yang paling disesali adalah yang Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.